Saya mau laporan dulu ke Bapak Presiden menteri-menterinya. Jadi saya googling nih Pak menteri-menterinya. Pertama Pak Basuki nih. Pak Basuki, saya pikir beritanya tuh bakal infrastruktur, bakal jembatan, tol gitu ya. Karena serius dia. Yang diberitakan atau diobrolin itu seperti ini. Sering ditelepon Jokowi tengah malam. Bapak infrastruktur rumahnya digusur. Habis itu netizen bilang, ini menteri nyentrik banget, bukan karena cara berpakaiannya, tapi karena tingkah dan sikapnya. WKK. Bisa dibilang menteri era kabinet yang paling bagus, jauh dari kontroversi. Itu viral, meme Menteri Basuki beri selamat ke diri sendiri. Menteri lucu itu bernama Basuki Hadi Mulyono. Bapak nggak bosen nih ngeliat Pak Bas sama Pak Budi nih? Kan ikut kemana-mana terus ya? Bosen. Atau dipilih gara-gara Saya kan ngomong apa adanya kan. Ditanya bosen atau bosen. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat kabinet kerjanya Jokowi adalah kabinet kerja yang luar biasa dalam konteks inovasi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan sangat inovatif. Dalam konteks kreativitas, mereka adalah orang-orang yang sangat kreatif. Dan dalam konteks integritas, tidak perlu diragukan. Memang kita akui bahwa dalam kepemimpinan Jokowi, kali ini dalam kabinet kerja Jokowi, ada beberapa menterinya yang akhirnya terjerat kasus korupsi, dan yang terbaru adalah salah satu menteri yang juga sekretaris jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, yang juga terjerat kasus korupsi. Jokowi membangun tim kerjanya secara luar biasa, dan yang menarik yang saya angkat kali ini adalah kehadiran seorang Basuki, Menteri PUPR, yang mengkreasikan gagasan-gagasan besar Jokowi dalam bentuk proyek-proyek luar biasa, proyek-proyek akbar yang hasilnya pro rakyat dan tidak kaleng-kaleng. Bagaimana Jokowi mengkreasikan tim kerjanya sampai para menterinya begitu leluasa bekerja, begitu nyaman bekerja, begitu santai bekerja, dan merasa bahwa mereka dan Jokowi seolah-olah tidak berjarak. Selain pimpinan dan bawahan, di luar itu mereka adalah sahabat, mereka adalah teman diskusi, sebagaimana yang kita lihat dalam visualisasi berikut. Dan Basuki, Menteri PUPR ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana Jokowi memperlakukan para kabinetnya, para menterinya di hadapan dirinya. Jokowi membuat semua menterinya merasa nyaman, merasa sangat santai, dan merasa sangat gembira untuk bekerja membangun Indonesia. Kita dapat lihat visualisasi berikut bagaimana ekspresi seorang Basuki, sang kreator kerja-kerja besar Jokowi dalam bidang infrastruktur. Pak Bas sendiri siap nggak bangun ibu kota baru ini? Ini saya kira nikmat saya bekerja dengan beliau. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa dulu. Jadi gini, pada saat ditugasi untuk itu, supaya ini optimis dan bisa nggak Pak Bas? Bisa Pak. Oke, kalau gitu tahun 2024 yang harus pindah pertama kali adalah PUPR. Nah, ini nikmat ini Pak. Ini challenging, demanding. Jadi itu ya, kalau kita nggak dipaksa gitu pasti nggak akan kerja keras. Kayak kita dulu misalnya dapat PR hari Senin, dapat PR dikumpulkan Senin depan, kerjanya mesti Minggu malam. Seperti itu ya. Kayak Bapak kan pasti begitu. Sehingga saya kira dengan kerja beliau ini supaya terlihat optimisme kita bahwa kita serius untuk pindah ibu kota dengan tujuan gagasan besar tadi. Tahun 2024 harus sudah mulai ada pemindahan, dan yang pertama kali harus pindah Kementerian PUPR. Saya tidak pernah minta uang
kalau ditugasin. Luar biasa. Belum pernah. Ya, salut Pak. Karena saya tahu Ibu Menteri Keuangan sudah pusing mengurus uang negara. Iya. Jadi saya pasti akan mengoptimalkan apa yang sudah ada dianggarkan pada kami untuk melaksanakan tugas-tugas prioritas yang ditugaskan pada kami selanjutnya. Jadi saya selalu ngutak-atik dulu anggaran yang ada di Kementerian PU. Ya, insya Allah saya selama ini mungkin baru sekali saya minta uang atas tambahan itu, yaitu untuk yang sekarang yang G20 ini. Oh, iya. Pasti dengan programming yang baik kita bisa melaksanakan. Kalau sekarang kan ditanya gimana programmingnya, ya visi PU ini saya nggak punya visi melaksanakan tugas amanah di Kementerian PUPR. Visi saya adalah melaksanakan visi Presiden. Setuju. Karena saya sebagai pembantu Presiden, oke? Jadi nggak ada visi lain kecuali melaksanakan visi Presiden. Visi Presiden, kita harus selalu melakukan programming yang fokus. Ya, saya orang PU lama, ya dari sejak awal. Saya sangat bangga sebagai birokrat, oke? Jadi saya sebagai orang PU, saya mengikuti cara membuat program dari pemimpin-pemimpin saya masa lalu, oke? Pemerataan itu bukan dibagi rata. Ya. Ya, pemerataan itu melaksanakan pembangunan yang merata secara bertahap. Artinya fokus tiap tahun. Ya, seperti ada 10 destinasi wisata yang akan kita kembangkan, tidak semuanya kita sentuh pada tahun 2020 sampai 21. Oke. 5 dulu. Ya. Tahun 2022 ini dianggap selesai, nanti akan pindah yang 5 lagi. Yaitu yang namanya programming yang fokus. Ya. Jadi kalau kita mau prasmanan, tidak semua rata, acar semua, nggak ada kambing gulingnya, Sakit perut. nggak ada empal gentongnya kan, nggak ada main course-nya, dimakan semua sama-sama rata, sakit perut. Iya, betul. Pak Basuki nyanyi bersama Pak Jokowi, kadang waktu itu sama Mas Pram, sekretaris kabinet, kemana-mana tampaknya, bahkan punya band juga kan? Ya di PO namanya Elek Yo Band. Ya. Nama bandnya Elek Yo Band. Elek Yo Band. Maksudnya kalau jelek biarin. Ya, yang penting main. Oh ya, ya. Saya sering kok, acara-acara mesti ditutup dengan main band. Karena begitu beliau main band memang pada bubar semua, jadi langsung ditutup. Jadi suara boleh juga lumayan. Kalau suara saya kira bagus sekali saya suara. Masa sih? Maksudnya bagusnya cuma sekali, setelah itu enggak. Gitu ya? Bagus sekali. Pak Basuki pencitraannya apa Pak? Saya tidak pusing dengan itu. Yang penting saya melaksanakan program yang ditugaskan pada saya, laporan kepada masyarakat yang apa yang sudah kita perbuat. Yang muncul hasil proyeknya? Iya. Muka menterinya tidak perlu muncul? Nah, Cocok Cak Lontong? Cocok, saya begini. Yang saya tahu beliau ini yang nggak pernah berubah dari dulu. Kalau mau ngejob saya, pertama kali yang telepon saya adalah Langsung? beliau. Pakai- Itu yang sampai sekarang nggak berubah. Luar biasa ya? Pakai nawar nggak? Wah, kalau nawar beliau nggak pernah. Karena saya juga nggak pernah ngasih harga sih. Wes. Kalau dengan Pak Bas tuh uang tuh nomor 6 ya Pak. 1 sampai 5 kan Pancasila.